Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Monggo kita syukuri kita pinaringan sehat walafiat. Rasulullah itu pernah bersabda, dan di Al-Quran juga disebutkan bahwa sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Orang Islam itu adalah bersaudara, saudara seiman dan seagama. Saudara kita di Palestina sekarang mengalami penderitaan yang luar biasa akibat perdamaiannya yang terkoyak. Situasinya sedang perang. Ya Allah, gelimpangan manusia di mana-mana. Saya lihat data terakhir sudah lebih dari 13.000. Itu manusia. Karena itu ayo kita bantu sebagai saudara kita. Mau bantu uang, kita tidak punya uang banyak, mungkin sekedarnya kita mau bantu kesehatan, kita bukan dokter. Mau ikut perang, kita bukan tentara, bukan militer, datang ke sana hanya bisa setor nyawa. Untuk itu ayo kita bantu doa saja dengan bersama-sama membaca doa Fatihah. Mudah-mudahan perang segera berakhir, mudah-mudahan segera berdamai mereka. Daripada korban terus berjatuhan, sudah lebih 13.000 sekarang. Rumah sakit dihancurkan. Indonesia itu kan nyumbang rumah sakit kan. Kemarin ini sedang dikepung. Mudah-mudahan saudara kita di sana diberi kesabaran dan segera diberi jalan keluar. Mudah-mudahan yang paling pokok segera berhenti perang, segera damai dan segera merdeka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hanya ini yang kita sumbangkan sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita yang sekarang mereka menderita karena negerinya dilanda perang. Tapi walaupun hanya doa, mudah-mudahan bisa segera mengakhiri situasi konflik di sana. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi kita. Hadis yang akan kita kaji ini sekarang masalah walimah. Nopo walimah.
Walimah itu kalau cara bahasa Indonesia itu jamuan. Ngundang saudara-saudara kita diajak makan dalam satu acara. Ada acara karena pernikahan anak kita, ya, disebut walimatul urus. Ada yang ngundang orang untuk diberi makan-makan, doa bersama karena anak kita disunat, cucu kita disunat. Orang menyebut walimatul khitan. Ada ngundang orang diajak makan-makan, minta doanya kepada tetangga dan keluarga saudara-saudara karena mendapatkan nikmat mau melaksanakan ibadah haji. Ya, disebut walimatus safar. Nah, karena itu walimah itu intinya mengundang orang untuk memberikan jamuan karena kita punya hajat, kan bukan? Nah, orang yang datang itu setelah selesai acara, imamnya bilang, "Bob selamat, tak sekali pulang." Nah, pulang itu saling dengan tuan rumahnya, kemudian bilang, "Terkabul hajat nih." Langsung dia, terkabul hajat. Karena itu mengundang orang karena mau punya hajat. Nah, mudah-mudahan terkabul itu bahasa singkat, maksudnya hajatnya mudah-mudahan terlaksana dengan baik, diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Saat itu mudah bawa berkat. Alhamdulillah. Berkat itu nopo. Nggih sedekah tuan lu. Sedekah tuan rumah. Apa itu tidak boleh? Orang sedekah kok tidak boleh? Memang kita diperintahkan sedekah. Dan berbagi. Nah, yang memberi berkat senang karena bisa berbagi. Yang mendapatkan berkat dia senang. Oh, anak saya itu kalau saya dapat berkat sebenarnya dapat berkat Pak. Ya, senang. Ya Allah, ya emang namanya anak-anak. Senang. Nah, bahasan kita ini sekarang tentang walimah. Nah, untuk itu bagaimana tuntunan dari Rasulullah orang yang melaksanakan walimah itu? Nah, monggo nanti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan darinya. Nya itu maksudnya kembali pada rawi berriwayat hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya dalam hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, maka berikutnya karena dari perawi yang sama, rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu adalah mesti sahih. Oke. Wa anhu, dan darinya maksudnya dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, sing tahu niki Rasulullah. Napa dawuh Rasulullah? Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk jamuan makan ialah jamuan makan walimah. Di Indonesia juga disebut dengan resepsi. Ada juga yang menyebut dengan pesta dan lain sebagainya. Kenapa kok disebut jelek oleh Rasulullah? Monggo lanjutkan hadisnya. Yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayyakbaha. Ketika orang yang ingin datang dilarang untuk mendatanginya,
Tetapi orang yang tidak ingin datang atau mendatanginya malah diundang. Wa man lam yujibud da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Namun demikian, barang siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, berarti ia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam kitab ini disebutkan wa fi riwayati fi sahihaini, dan dalam hadis yang lain yang ada dalam sahihaini, dua sahih. Maksudnya sahih Bukhari dan Muslim. Ada kitab itu kitab sahih Muslim, ada kitab sahih Bukhari, tapi ada juga kitab sahih Bukhari Muslim. Wa fi riwayat as-sahihaini, dan dalam riwayat dalam kitab sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah min qouli, juga disebutkan perawinya dari Abu Hurairah. Nah, redaksinya di situ disebutkan, kalau yang tadi saya baca syarrut ta'ami, seburuk-buruk makanan. Kalau yang di Sombori enggak, bi'sat ta'ami, artinya sama. Nah, sama-sama buruk. Berarti seburuk-buruk makanan, ta'amul walimatu yud'a ilaiha al-awliya wa yudrakul fuqara, yakni makanan walimah yang diundang adalah hanya orang-orang kaya, dan yang tidak diundang adalah orang-orang miskin. Fuqara itu artinya fakir. Fakir itu ya artinya miskin. Ngoten nggih? Nah, nggih. Apa maksudnya dari hadis ini? Nah, makanan yang jelek itu, makanan yang tidak baik itu katanya Rasulullah, atau jamuan nggih, jamuan atau pesta atau resepsi, nopo pun jenengan mengartikan yang jenengan paham, itu adalah makanan walimah, di mana dalam kegiatan walimah atau resepsi itu orang yang ingin diundang tidak diundang, orang yang tidak ingin diundang adalah diundang. Dikaitkan dengan hadis yang kedua, yang ingin diundang itu maksudnya orang fakir, orang miskin. Kalau ada acara jamuan makan-makan, orang miskin kan ingin diundang. Rek wakaji, masak-masak ambun enak, paling enak. Nah, orang miskin itu ingin. Tetapi karena miskin ini diundang, paling ngepe undangan gak kira nggawa duwe akeh. Paling nggawane paling 20.000. Wis ta gak usah diundang. Akhirnya keputusan keluarga tidak diundang. Sementara orang kaya yang memang uangnya banyak, di mana-mana sudah sering makan enak, bahkan di rumahnya sendiri makan enak, sudah tidak terlalu tertarik dengan makanan itu, yang walaupun baunya kayak gini, saya sudah tahu, paling itu baunya rendang, oh paling itu baunya sate, oh itu paling baunya kambing guling, oh itu paling baunya guling, oh ini paling baunya, dan seterusnya. Sudah tahu, justru mereka adalah diundang. Yang mereka tidak ingin diundang itu diundang. Apa pertimbangannya? Ya mungkin orang ini orang kaya. Engkau tak buah ini biasanya paling 200, paling 300, paling 500. Si miskin diundang makan itu wake, ngentek wake, saling 50.000, wis tak usah diundang.
Yang kaya itu karena sudah kenyang, di mana-mana sudah banyak berdapat, paling makannya sudah sedikit. Kalau sering sudah makan daging, lihat daging sudah tidak tertarik, takut darah tinggi. Lihat sate sudah tidak takut kolesterol. Mau makan itu sudah takut asam urat, paling nanti makannya sedikit. Sudah makannya sedikit, buahnya nanti banyak diundang. Ini teniki katanya Rasulullah, itu adalah seburuk-buruk makanan atau seburuk-buruk jamuan. Paham ya? Disebut oleh Rasulullah syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Atau hadis yang lain tidak memakai kalimat syarrun, tapi mengatakan kalimat, menyebut dengan kalimat bi'sun, yakni bi'sat ta'am. Artinya sama, sejelek-jelek makanan atau seburuk-buruk makanan. Perlakuannya dalam undangan juga lain. Yang kaya ada istilahnya undangan VIP. Ada VIP. Ada juga yang lebih dari itu, VIP. Jadi super VIP. Diperlakukan beda. Sementara yang miskin itu mana sambil ngantuk Kak Popowis untung kon di KI. Ya Allah, gak enak itu tiung melarang. Masyarakat kita ngoten itu memperlakukannya. Padahal mereka tuh cek ini kapan lagi ini kan ono kayak gini aku mangan enak yuk. Lah mana nggak diundang oleh sing miskin, di sini undang itu. Ya apa, paling iku mentek mati. Wis nontonake, engko lan sambil dicolong di telepon tas. Tafsirannya sudah sing wele-wele. Padahal kadang orang miskin itu kadang malu, makan agak banyak saja takut. Polisi orang miskin takut dianggap gerangsang, takut dianggap rakus, dan lainnya ngambil sedikit. Hanya ngambil nasi sedikit, terus ngambil kerupuk 2, wis yuk cukup yuk isi dapur. Itu. Padahal tadi sudah kadung ditafsir yang macam-macam. Sementara yang kaya, karena untuk menunjukkan kelasnya, ngambil ini dicicipi sedikit sudah dibuat. Ngambil sedikit dicicipi. Siapa orang yang mau ngambil sisanya, walaupun masih banyak? Ternyata seperti itu. Salah prediksi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, apa hikmah dari pelajaran kita pagi ini dalam mengkaji hadis Rasulullah ini? Kalau saya menyimpulkan bahwa yang pertama adalah ini adalah sebuah ajaran tentang kesetaraan sosial. Ajaran tentang kesetaraan sosial. Bahwa kita ini di hadapan Allah adalah sama. Miskin dan kaya itu sudah Allah yang menentukan. Itu. Karena itu maka kita tidak boleh membeda-bedakan orang hanya karena status hartanya. Boleh sing miskin, boleh sing kaya. Di hadapan Allah belum tentu yang miskin itu lebih hina dibanding yang kaya, dan demikian juga yang kaya belum tentu lebih mulia dibanding yang miskin. Miskin tapi dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia tunduk melaksanakan perintah Allah, dan dia senantiasa sujud kepada Allah. Dia jujur dalam kehidupannya, dia amanah dalam menjalankan hidup, maka itu lebih mulia daripada orang-orang kaya tetapi koruptor. Tidak peduli kepada orang lain, tidak mau berbagi hartanya, padahal
di dalam harta seseorang itu ada hak fakir miskin, tapi tidak mau berbagi, yang seperti ini tidak lebih mulia daripada orang miskin. Belum tentu orang yang dikawal karena menjadi pejabat, menduduki jabatan-jabatan tertentu, dikawal, itu lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan orang miskin yang kemana-mana hanya jalan kaki. Belum tentu. Karena itu maka kita dalam pergaulan sosial adalah tidak boleh membeda-bedakan orang lain hanya karena dengan hartanya. Kaya dan miskin itu sudah kehendak Allah. Justru dengan perbedaan itu hidup ini menjadi indah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin butuh gajinya, bayarannya dari yang kaya. Yang kaya butuh tenaganya, butuh jasanya dari yang miskin. Coba kita kaya semua, mau bangun rumah, siapa yang mau? Orang kaya kok sudah jadi kuli. Padahal orang bangun butuh tukang, butuh kuli, ya butuh itu. Nah, nyari orang nggak dapat orang kaya semua. Nah, yang miskin juga seperti itu. Kalau miskin semua, cari pekerjaan. Pak, saya bisa nukang, bisa garap bangunan dengan baik, dan tim saya lengkap Pak, ada budinya juga. Barangkali Bapak mau bangun, tim saya siap Pak bangun. Katanya, aku juga cari pekerjaan, nah kok biarin anakku. Aku yang cari pekerjaan bisa. Wis-wis aku udah gak buka kerja. Anakku sudah butuh, sudah punya uang belanja, iki wayai bayar SPP ada. Datang ke satunya juga begitu, akibat miskin semua. Karena itu maka kaya dan miskin itu sudah romantika kehidupan yang itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi keseimbangan. Justru ada yang kaya, ada yang miskin, maka menjadikan dalam hidup saling membutuhkan. Disinilah pentingnya untuk saling menghargai dan tidak boleh merendahkan orang hanya karena persoalan hartanya. Jelas ya? Tidak boleh merendahkan orang hanya karena hartanya. Karena itu maka di hadapan Allah yang mulia itu adalah karena takwanya, bukan karena kayanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang kaya, bukan yang miskin dan seterusnya. Nah, orang kalau kaya, orang yang takwa, orang kaya, artinya orang kaya juga bertakwa. Wah, ini luar biasa. Orang miskin dan bertakwa kepada Allah, ini juga luar biasa. Yang tidak luar biasa sudah miskin, gak sholat bisa. Ya Allah, jangan ketonggonin. Ya sempurna piayu penderitaannya. Sempurna bukan sempurna apa, sempurna penderitaannya. Miskin gak sholat bisa, kan sempurna penderitaan. Miskin di dunia, kalau kita sholat di hadapan Allah, di alam surga nanti, di alam akhirat nanti bisa kumpul dengan Rasulullah, bisa berada di alam surga Jannatul Na'im. Di hadis sebelumnya kan gitu. Orang-orang miskin itu masuk duluan dan duduk setingkat dengan Rasulullah. Materi yang kemarin atau ngaji yang kemarin, jarakku dengan orang yang memperhatikan orang-orang miskin dan orang-orang miskin itu hanya seperti kan gitu, menunjukkan telunjuk dengan jari tengah. Kan betul yang kemarin itu. Nah, berarti apa tuh? Maksudnya betapa dekatnya kumpul dengan Rasulullah. Biar miskin tapi sujud kepada Allah, taat pada perintahnya. Ramadan suruh puasa, puasa. Kemudian
Kemudian subuh suruh sholat, duhur suruh sholat. Ada rezeki berangkat haji, daftar. Persoalan berangkat jadi kenyataan atau tidak, karena di Indonesia sekarang waiting list atau masa tunggunya adalah lama, itu sudah serahkan kepada Allah. Tapi daftar haji itu sudah berniat yang baik dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jangan Pak Ustaz, umur sudah sekian, masa antrinya sekian, rasanya tidak mungkin saya haji. Kalau tidak mungkin haji, ya umroh, tidak apa-apa. Apakah sama? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sama. Umroh itu adalah sunnah, haji itu adalah wajib. Ulama yang lain ada yang mengatakan sama-sama wajib. Nah, haji itu adalah wajib, umroh juga wajib. Nah, kenapa kok dikatakan wajib? Alasannya karena perintahnya itu adalah berbarengan. Di mana itu dalam innal hajja wal umrata min sya'airillah. Sesungguhnya haji dan umroh, itu perintahnya adalah sama. Haji dan umroh, maka derajatnya itu adalah sama-sama wajib. Karena itu disambung dengan waw. Waw itu adalah huruf atop. Nah, kalau dalam bahasa kitab, innal wawa yaqtadil iktiron fil hukmi. Sesungguhnya waw dalam kalimat itu menuntut kesetaraan dalam hukum. Artinya kalau haji itu wajib, berarti umrah itu wajib. Nah, alasan ini maka ada ulama yang mengatakan umrah itu juga wajib. Nah, tetapi jumhur ulama berpendapat umrah sunnah, haji itu adalah wajib. Nah, saya juga kapan itu yang mengumrohkan orang tua itu yang begitu. Terus bagaimana kalau dia sudah sepuh, tawafnya sudah mungkin tidak jelas karena sudah kondisi fisiknya seperti itu, ya sudahlah Pak, sampai berangkat, mau diparingi pahala ganjaran berapa saja oleh Allah sudahlah terserah. Kalau misalnya ganjarannya dikurangi karena sudah tidak sempurna, monggo sudah urusan kamu. Yang penting sudah bisa nyampe ke Ka'bah, adalah kiblat yang dituju oleh umat Islam dalam setiap sholat, adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi kerinduan bagi umat Islam. Bisa numpak pesawat, bisa silaturahim ke makam Rasulullah, bisa tahu Masjid Nabawi, bisa tahu Masjidil Haram, dan ini adalah perintah. Karena itu sudahlah berangkat, saya tidak menghitung-hitung mau diberi pahala berapa. Ada kelebihan rezeki dimanfaatkan untuk Kalau umur-umur kayak kita masih mau bangun rumah, sudahlah bangun rumah itu serahkan kepada anak. Kita ini sudah memperbanyak mencari bekal untuk menuju kematian. Nopo-nopo itu ada waktunya, betul ya. Ada waktunya pagi, ada waktunya siang, ada waktunya malam. Pagi itu bekerja, betul. Sore itu istirahat, malam itu tidur dengan istrinya, betul. Kerja terus dari pagi sampai pagi lagi, masya Allah. Itu dirasanya orang lampunya sampai kamu nonton duit. Dirasanya orang hidup itu adalah waktu itu adalah ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada waktunya jadi uang, ada waktunya menikmati uang. Masih muda kerja terus. Kalau nggak kerja, apa ikan diberikan biayanya anak, kapan bisa bangun rumah, kapan bisa beli kendaraan.
Sampai umurnya sudah sore itu masih terus yang dipikirkan. Ada waktunya kita memperhatikan anak, sekolahkan anak, biayai anak, nafkahi anak. Nah, nanti ada waktunya anak yang memikirkan kita. Nah, karena itu ayo kita didik anak-anak kita agar tahu bagaimana anak itu cara memuliakan orang tua. Anak kalau tidak punya semangat untuk memuliakan orang tua, payah. Enggak. Lah pemane jangan Pak kau ngono wae. Ngeluh das ku bendino sampean ngeluh kapan sampean gak ngeluh nih Pak bendino ngeluh. Ya Allah, kata-katanya saja sudah tidak sopan kan? Ayo ajari anak kita agar tahu unggah-ungguh. Orang Jawa kan modal berarti. Dia ajari ngomong unggah-ungguh. Nah, totok romo. Kan modal. Apa itu? Memuliakan yang tua, menyayangi yang muda. Orang tua dimuliakan. Itu adalah unggah-ungguh. Yang muda yang disayangi. Nah kita jadi orang tua ya ayo sayangi cucu kita. Bentino nyelakuk cucu. Lama-lama kan gantian cucunya yang nyelakuk. Keparat malam ini. Neneknya dipanggil malam ini. Masya Allah. Endi mak lampir ibu. Ya Allah. Mbah ibu, nenek lah mbah ibu. Dipanggil mak lampir. Dan gak sopan. Ya mungkin karena neneknya kurang sayang kepada cucunya. Ajari cucu-cucu kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang sopan, yang santun, penuh dengan tata krama. Insya Allah juga kepada kita sikapnya akan begitu. Bahkan kita mati pun juga selesai sholat pasti akan kirim Fatihah untuk mbahnya. Ajari, diajari lagi. Jangan sampai anaknya orang Islam itu tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah ada yang tidak bisa? Ada. Ustaz kok tahu? Saya kan dosen, saya pernah itu. Semua kelas yang saya ajar, saya panggil satu-satu. Maju, baca Quran. Yang satu biasa, yang satu senyum-senyum. Ada yang satu gelisah. Apa sih satu ini kok gelisah hanya suruh baca Quran. Giliran dia silakan baca, dilihat. Iya dibaca. Kita mulai lagi. Saya diminta, sudahlah walaupun tidak bagus bacaannya tidak apa-apa. Baca semampunya. Memang kemampuannya orang kan beda-beda. Kalau alumni pesantren enggak hanya bagus tapi fasih dengan tajwidnya kan wonten barang. Tapi yang hanya alumni langgaran kadang hanya sekedar bisa tapi tajwidnya tidak terlalu bisa, enggak apa-apa. Enggak bisa, Pak. Coba enggak bisa, Pak. Anak ini dari mana? Namanya Brawijaya kan datangnya ada dari Jakarta, ada Bali dan seterusnya. Sampai aslinya mana? Karena saya tunggu lama tidak ada. Katanya tidak bisa. Saya dari Malang, Pak. Aduh, Malang ini daerah pendidikan kok bisa? Malang mana sampai? Malang kabupaten, Malang kota. Malang kota, Pak. Malang kota mana sampai? Boten. Sumber Sari, Pak. Sumber Sari mana sampai? Sebelah masjid, Pak. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak bermaksud menjelekkan orang tertentu atau mahasiswa saya atau daerah tertentu, enggak. Tapi saya katakan jujur bahwa demi Allah seperti itu. Enggak bisa baca Al-Quran sama sekali. Anaknya Masya Allah baik. Dan ini ketua kelas. Nah ketua kelas itu kalau sudah waktunya mengingatkan kepada saya, Bapak
jenengan hari ini jam sekian ada waktunya ngajar di kelas kami, diingatkan. Kalau sudah datang, yang ngambil absen di recording itu di tempatnya absen, dia yang ambil, langsung disodorkan. Intinya akhlaknya sangat bagus, sangat bagus. Nah, saya mikir ini siapa yang salah? Nah, karena itu saya tidak bermaksud menyalahkan siapa. Ayo kita sebagai orang tua kontrol. Kalau anak kita sudah bisa membaca Al-Quran, apa betul cucu kita juga sudah bisa? Tanyakan kalian. Nah, anakmu sudah diajari ngaji, nggih Pak, bagus. Dapat setahun, 2 tahun, tanya lagi. Nah, sudah seberapa kemampuan ngaji anakmu? Sudah hafal 3 kali Pak, bagus. Kemudian yang ketiga, anakmu yang sudah bisa ngaji itu, apakah ada hari-hari tertentu yang dimanfaatkan untuk ngaji? Sudah bisa ngaji, sudah sampai 3 kali, kalau terus berhenti gak ngaji lagi, kan sayang. Nah, maka perlu dikontrol. Nah, kalau saya ini kan dari desa di Madura sana, di Sumeneb. Tradisinya atau kebiasaannya itu, habis sholat maulid itu Pak Lawi wajib ngaji. Anak-anak itu tidak boleh kemana-mana, harus dilanggar. Kalau sudah tidak dilanggar di rumahnya oleh orang tuanya harus ngaji. Harus ngaji, dikontrol. Nah, setelah harus ngaji itu akhirnya menjadi kebiasaan. Habis maulid itu kalau terus mau pergi, terus mau merasa nggak enak. Nah, jadi ngaji dulu. Kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua, saya sekarang sudah dewasa, ingat itu. Akhirnya saya tanamkan kepada anak-anak kita. Kamu nak mau nonton TV silahkan, mau hapian silahkan, mau silaturahim ke temannya silahkan. Tapi yang papa minta habis maulid, gunakan waktu berapapun yang pakai wajib ngaji. Jadi habis maulid harus baca Quran. Kalau habis subuh, ada persiapan untuk sekolah, untuk sarapan, untuk seragam, untuk makan. Tidak saya wajibkan. Habis maghrib. Nah, alhamdulillah ya anak bisa ngaji. Mudah-mudahan kebiasaan ini terus bisa membentuk anak untuk menjadi anak yang taat kepada Allah, soleh dan solehah, dan tunduk kepada kedua orang tua. Ini, ayo kontrol, kontrol. Tanyakan. Sudah bisa ngaji belum? Sudah Pak. Coba Pak dengarkan seperti apa ngajinya. Baca sudah oke. Kalau sudah bagus, Pak seneng punya cucu kamu nih, tak kasih uang 20.000. Wih, bisa dengar. Memberikan penghargaan itu kan macam-macam. Ada dengan cara diberi uang, ada dengan cara pujian. Hebat cucunya. Ini kan penghargaan. Anak dihargai seperti itu semangat. Kasih uang kan. Tidak usah banyak-banyak. Nah, nanti kalau terlalu banyak dibuat game nanti. Nah, secukupnya sebagai bentuk penghargaan. Insya Allah kalau seperti itu, anak kita, cucu kita baik. Kalau kita baik, maka keluarga kita baik. Kalau keluarga kita baik, maka bangsa kita akan menjadi baik. Kalau bangsa kita baik, negeri ini insya Allah dihuni oleh warga yang baik. Nah, kembali lagi kepada urusan urusan walimah. Yang pertama hikmahnya kata saya tadi adalah ajaran kesetaraan sosial. Yang kedua adalah wajib menghadiri undangan walimah pernikahan itu kecuali ada halangan syar'i karena sakit yang bisa. Ya. Jadi wajib menghadiri undangan kecuali ada uzur syar'i. Nah, kalau tidak bisa tidak apa-apa, tapi hukumnya menghadiri undangan walimah itu adalah wajib. Yang menjadi problem sekarang itu adalah budayanya.
Apa budayanya? Bubuannya itu. Opo sing digawe bubu, akhirnya nggak datang. Ini. Jadi walimah itu sebenarnya ajaran syariah, ajaran agama, enggak? Nah, tetapi syariah atau agama itu berkembang diwarnai adat atau budaya. Tingkepan misalnya. Itu sebenarnya ajaran agama, mengundang keluarga, famili, tetangga untuk mendoakan janin yang ada dalam rahim agar menjadi anak yang soleha. Tapi di dalam undangnya itu ada budayanya, ada ini, ada rujak, ada macam-macam yang kadang orang menjadi tidak melakukan tingkepan karena biayanya terlalu banyak. Padahal biayanya itu adalah hanya sekedar budaya. Karena itu maka bedakan mana yang ajaran Islam, mana yang budaya. Kalau budaya yang ajaran Islam itu adalah mengajak tetangga, famili, saudara untuk berdoa, mendoakan bayi yang ada dalam rahim, ayo ini lakukan. Kalau misalnya memiliki kemampuan terbatas, ya sedekahnya jangan banyak-banyak. Karena itu sekedar budaya ajaran-ajarannya itu. Oke? Kemudian ya mungkin ini saja hikmah yang diambil karena waktunya ini terbatas. Dari satu, hadis tersebut adalah mengajarkan kepada kita tentang kesetaraan sosial. Yang kedua, hukum menghadiri walimah itu adalah wajib. Kalau hukum yang ahkamul khamsah itu adalah kalau mengadakan walimahnya itu adalah sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Tapi diundang itu wajib menghadiri. Bagaimana kalau bisa dosa? Ya, kalau punya halangan yang karena udzur syar'i, tidak apa-apa. Kemudian yaitu saja 3, kesetaraan, melaksanakan walimah itu sunnah muakkad, kemudian menghadirinya itu adalah wajib. Menghadirinya ya yang wajib, mengadakan walimahnya adalah sunnah muakkad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Monggo bersama-sama membaca doa satu jagat katanya orang Jawa, kemudian ditutup nanti dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.